Tuan Prana, saya, Stella, cukup. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Kamu dipecat, ujar Abi dengan suara yang tegas dan dingin, yang memotong udara sekeliling dan membuat semua yang mendengarnya terpaku. Terutama Stella yang seolah tak bisa menahan berat dunia di pundaknya, tubuhnya terguncang lemah. Cindy, sekretaris Abi yang setia, segera meraih lengan Stella untuk menahan tubuhnya yang hampir roboh. Tuan Prana, mohon pertimbangkan lagi. Stella adalah karyawan terbaik yang pernah kita miliki. Tidak Cindy, tegas Abi, matanya yang menusuk bagai elang menatap kedua wanita di depannya. Di kota ini, masih banyak orang yang berbakat. Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak menghormati atasannya berada di perusahaanku. Suaranya meninggi, kemarahan yang terselubung jelas terasa. Kalau kamu berani mempertanyakan keputusanku, mungkin kamu harus mengikuti jejaknya, lanjutnya, setiap kata penuh dengan ultimatum. Ia sangat marah pada Stella yang dengan lancang mengaku sebagai istrinya di depan semua karyawan, sebuah aksi yang sekarang membawanya pada kehancuran karirnya. Stella pucat pasi dan hampir tak berdaya, menatap Abi dengan pandangan yang terluka, seolah mencoba menemukan sedikit belas kasih di balik kemarahan yang membara. Namun itu percuma saja. Abi tidak punya belas kasih untuknya. Hanya tatapan amarah dan kekecewaan yang terpancar di wajah Abi. Tidak hanya itu saja. Ia sudah sangat malu di depan semua karyawan yang sedang menatap hina ke arahnya hingga ia tidak berani mengangkat wajahnya di sana. Estiana dan teman-temannya yang tadi arogan, memilih diam karena takut mereka ikut dipecat oleh Abi. Stella saja yang punya jabatan tinggi dari mereka dipecat oleh Abi, apalagi mereka yang hanya karyawan biasa. Abi memalingkan pandangannya ke arah Halim yang berdiri tegak di sampingnya. Dengan suara yang keras dan penuh otoritas, ia memberi perintah, usir dia dari pesta ini, sekarang juga. Tanpa berbicara, Halim hanya mengangguk dengan ekspresi serius. Ia bergegas mendekati penjaga pintu pesta dan memberikan perintah dengan nada yang mendesak. Kedua penjaga langsung berlari menghampiri Stella. Mereka tidak memberi kesempatan Stella untuk merespon atau melawan. Dengan cepat, mereka mengapit lengan Stella dan menyeretnya keluar dari ruangan, melewati kerumunan tamu yang terkejut. Para karyawan yang menyaksikan adegan itu merasakan rasa takut yang semakin dalam terhadap Abi. Itu bukan hanya gosip yang mereka dengar dari kejauhan, tetapi sebuah tontonan nyata kemarahan Abi yang begitu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bagaimana kejamnya kemarahan sang atasan bisa menunjukkan diri dalam tindakan yang begitu keras dan tegas. Kekuatan dan kekejaman Abi begitu nyata, tergambar jelas di hadapan mereka semua. Abi bukan hanya murka pada Stella, kemarahannya juga membara terhadap Estiana yang terus-menerus bersikap angkuh dan arogan terhadap rekan kerja demi melindungi Stella. Ia menatap Estiana dengan tatapan yang menusuk jiwa. Estiana, aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk tidak mengasari siapapun, apalagi tanpa alasan yang jelas. Tapi kau masih saja bersikap kasar pada orang lain demi membela Stella. Maafkan saya, Paman. Estiana berkata sambil menundukkan kepala dalam rasa malu yang mendalam. Saya pikir Bu Stella itu istri Paman, jadi saya berusaha melindunginya. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia bohong. Abi menghela napas berat. Kekecewaannya terhadap Estiana membuat dadanya sesak. Kau terlalu mudah dibohongi, Estiana, dan sikapmu yang kasar itu sungguh memalukan. Sebagai hukuman, kau tidak boleh berpartisipasi dalam pesta ini. Keluar dari pesta ini bersama pacarmu, ucap Abi dengan ketegasan yang mematikan. Takut sekiranya Abi akan mengungkap statusnya di hadapan semua yang hadir, Estiana cepat-cepat menarik tangan Adnan, tergesa-gesa meninggalkan pesta dalam kehinaan dan kebingungan yang memilukan. Satria yang melihat anak angkatnya diusir,
hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia juga tidak bisa membela Estiana karena Estiana memang sudah tidak sopan pada orang lain. Ia pun tidak suka dengan sikap Estiana. Saat Estiana berlalu, sunyi merajalela di antara kerumunan. Beban berat terasa menghantam ruangan saat Abi berputar, tatapannya mendarat pada Rhea yang berdiri terpaku di samping Noah. Dengan hati yang berdebar, Rhea menundukkan wajahnya, khawatir amukan Abi berlanjut kepadanya. "Sepertinya aku terlalu memanjakanmu," bisik Abi dengan nada dingin, lalu dengan satu tarikan tajam, ia menggiring Rhea menjauh dari keramaian. Cemburu menggurita dalam diri Abi, menyesakkan dadanya dengan pikiran bahwa Rhea sengaja membawa Noah sebagai pasangan ke pesta tersebut. Mata para karyawan serentak tertuju pada keduanya, mengikuti setiap langkah kaki mereka yang meninggalkan jejak cemburu dan prasangka yang mendalam. Atmosfer memanas, saat gemuruh bisik-bisik mulai memenuhi sudut-sudut ruangan, semua orang terhanyut dalam drama yang tak terduga. Satria, Desi dan Cindy juga ikut meninggalkan tempatnya. Mereka masuk ke dalam pesta. Hanya Novi, Vilda dan para pengikut Stella yang masih berdiri di sana. Vilda yang merasa puas melihat adegan tadi, melangkah maju mendekati Jingga, Belva, Vera yang bicara kasar padanya tadi. Kali ini, ia yang menggantikan Stella melipat kedua tangannya di bawah dadanya dengan tatapan angkuh melihat mereka semua. "Bagaimana? Kalian mau bicara apa lagi padaku? Mau bilang, aku sakit jiwa sampai memfitnah Stella? Sekarang lihat sendiri kan. Tuan Prana sendirilah yang tidak mengakui Bu Stella. Bahkan beliau memecat Bu Stella. Aduh. Bu Stella pasti malu banget deh. Kemungkinan dia tidak berani keluar rumahnya setelah kejadian ini. Kalian yang tadinya menghinaku karena cari perhatian sama Bu Stella, pasti juga malu dong." Mereka sungguh malu sampai mereka hanya diam menunduk mendengar ucapan Vilda yang berbalik mempermalukan mereka. "Kau, Jingga. Beberapa hari lalu, kau begitu sombong padaku hanya karena kau dekat dengan Bu Stella. Sekarang, di mana kesombonganmu itu?" Vilda beralih menatap semua teman-teman Jingga yang berdiri di depannya. "Mana kesombongan kalian? Kalian ngatain aku tidak sopan. Kalianlah yang tidak sopan. Kalian malah menghormati Stella yang cuma karyawan. Tapi mengabaikan Nyonya Prana yang sebenarnya." Vilda sama sekali tak masalah dirinya ditampar oleh Estiana, karena sekarang ia merasa puas melihat semua orang yang tidak percaya padanya, kini tidak bisa mengatakan apapun. Namun mereka tetap sangat kesal pada Vilda yang tidak berhenti mempermalukan mereka sampai semua orang berbisik-bisik sembari menatap ke arah mereka. "Kalau aku jadi kalian sih, pasti sangat malu, dan kalau mau cari perhatian sama istri bos, kalian harusnya mencari Andrea, bukan Stella, karena istri bos yang sesungguhnya itu, Andrea, anak magang yang kalian pandang sebelah mata," lanjut Vilda lalu pergi dari sana setelah merasa puas membalas mereka semua. Abi kini berada di sebuah ruangan yang letaknya tidak jauh dari ruang pesta. Ia membawa Rhea ke ruangan itu untuk meminta Rhea berganti gaun dengan gaunnya yang lain. Sekarang, Abi sedang duduk di sofa, menunggu Rhea selesai mengganti gaunnya. Ada Desi yang berdiri di depan Abi, ikut menunggu Rhea. Sesaat lalu, ia diminta Abi untuk mengambil gaun di mobil yang ditumpangi Rhea ke acara pesta lalu diminta oleh Abi untuk tetap di ruangan itu. Rhea keluar dari ruang ganti dan menunjukkan gaunnya pada Abi. Ia tampak heran melihat Abi tiba-tiba memintanya mengganti gaunnya. "Aku sudah ganti gaunnya. Tapi kenapa harus diganti? Gaunku tadi, tidak kotor," ucap Rhea dengan ekspresi bingung. "Aku lihat ada banyak kotoran di gaunmu. Kau tidak melihatnya karena matamu pasti kabur," ucap Abi mencoba mencari alasan yang masuk akal, padahal sebenarnya hatinya sedang kesal melihat istrinya diperhatikan tamu lain.
Terutama Noah yang datang bersama Rea hingga ia meminta Rea untuk mengganti gaunnya dengan salah satu gaun yang lain. Ia merasa gaun yang dipakai Rea tadi, membuat istrinya tampak sempurna dan bersinar hingga ia merasa perlu mengganti gaun yang tidak terlalu mencolok tapi tetap anggun dan cantik. Apa ini sudah bagus? Tanya Rea memastikannya lagi. Abi mengangguk serius. Bagus dan cantik. Kemudian Abi menoleh melihat Desi yang berdiri memperhatikannya di sana. Desi, kamu temani dia di pesta sampai acara selesai. Kalau menemani Nyonya Rea sampai acara selesai, lalu kapan saya bisa berdansa dengan suami saya? Protes Desi tapi ia masih tetap bicara lembut. Abi langsung menghela nafas panjangnya melihat Desi. Ya sudah. Kau temani dia saja sampai acara dansa dimulai. Siap. Desi tampak senang. Ia tersenyum senang melihat Abi lalu ia beralih melihat Rea yang ada di sana. Ayo Nyonya Rea, kita masuk ke pesta. Ajak Desi. Rea mengangguk lalu mengikuti langkah Desi keluar dari kamar itu. Di luar hotel, tepatnya di parkiran hotel, terlihat Estiana berdiri di samping mobil. Sejak tadi, ia terus berdiri di sana karena tidak rela meninggalkan hotel. Semuanya gara-gara Bu Stella. Sialan. Aku dihukum paman karena dia, ujar Estiana yang sudah puluhan kali mengumpat kasar karena Stella. Lagian kamu juga sih. Kenapa tidak dicari tahu dulu sebelum berpihak sama si Stella itu? Sahut Adnan malah menyalahkan pacarnya. Ya karena dia manajer dan teman kampusnya pamanku, sayang. Aku percayalah sama omongannya. Ternyata dia sakit jiwa. Aku sampai malu di depan pamanku dan teman-teman kantorku. Adnan hanya diam, membiarkan Estiana melampiaskan kemarahannya. Astaga. Bisa-bisanya ya, dia ngaku-ngaku istrinya paman. Apa dia tidak punya otak? Dia nggak mikir dulu, sebelum menyombongkan dirinya, dan apa dia lupa sifat pamanku kayak gimana? Katanya dia kenal pamanku dengan baik tapi ternyata tidak. Otaknya benar-benar nggak bisa mikir kayaknya. Heran. Kok orang bodoh kayak gitu bisa diangkat jadi manajer sih? Papaku kayaknya juga tidak bisa menilai orang. Orang tolol kayak gitu, malah diangkat jadi manajer, lanjut Estiana. Sudah. Sebaiknya kita pergi saja dari sini. Aku sudah capek berdiri lama di sini hanya dengar ocehanmu, ujar Adnan yang sudah bosan mendengar ucapan Estiana. Estiana tidak mau membuat tunangannya jengkel, hingga ia menuruti Adnan dengan segera masuk ke mobil lalu mereka meninggalkan hotel itu dengan perasaan marah, sedih dan kecewa karena tidak bisa ikut serta dalam pesta. Di dalam hotel, Gio tampak tengah menarik Laudia ke arah ruang pesta. Tiba-tiba, Utari muncul dari dalam lift dan berlari menghampiri mereka. Gio terus menggenggam lengan Laudia erat, seolah-olah ia takut Laudia akan mencoba melarikan diri. Gio, aku sudah bilang, aku tidak mau ikut. Tegas Laudia dengan suara penuh emosi. 1 jam sebelumnya, ia telah dibawa paksa oleh Gio ke hotel ini. Di sana, ia dibawa ke sebuah ruangan dan dipaksa untuk memakai gaun pesta. Laudia sangat menolak, tapi akhirnya ia pasrah ketika Gio mengancam akan membantunya mengganti gaunnya jika ia tetap menolak. Kenapa harus aku yang ikut padahal aku sama sekali tidak tertarik dengan pesta ini? Batin Laudia dengan kesal. Gio sendiri sebenarnya merasa terpaksa membawa Laudia ke pesta ini, karena acara tersebut meminta setiap karyawan untuk membawa pasangan dan ia tidak ingin merasa sendiri di sana. Gio. Seru Utari yang tampak marah melihat Gio membawa perempuan lain ke acara pesta. Mereka berdua, Gio dan Laudia, sama-sama menoleh ke arah Utari yang sudah berdiri di depan mereka dengan pandangan tajam. Sejak tadi,
Aku tunggu kamu di lobi hotel dan bela-belain gak ikut masuk sama teman-temanku karena kamu. Ternyata kamu sudah ada di sini sama perempuan lain, ucap Utari tidak terima melihat Dio malah membawa Laudia bukan dirinya. Apa sih? Tidak jelas, ucap Dio lalu melangkah masuk sembari menarik Laudia tanpa peduli dengan Utari. Dio, seru Utari.